Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillah kita bertemu kembali ya dalam kajian ilmu fikih dari kitab Sahih Fikih Sunnah. Masih di pembahasan mengusap ya di atas hub halaman 152. Ya, silakan dibaca. Yang idza masahal mukimu ya. 152 ya. Ida masa al-mukim satah. Ya. Bismillah, alhamdulillah, Kalau mu'alif, hafizahullah ta'ala, wa nafa'al bil mufidarin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Idza masaha wa huwa musafirun thumma aqama. Man masaha ala khuffaihi wa huwa musafirun yawman wa laylatan aw aktsara thumma qadimal hadir fala hadir apa hadir al hadru Yang mana? eh yang mana sudah? Oh, yang ini ya. Yang mana itu? Kasar kayaknya. Oh, ya. Nah, Yang ini yang itu yang, kelima duanya. ya, yang sebelah kanan ya. Ida masahal mukimu thumma ida masahal mukimu thumma safaro. Hmm. Masaha ala khufaihi wa huwa mukimun aqalla min yaumin wa lailatin thumma safaro falil ulama'i fihi qawlani. Al-awwalu lahu ayyamsaha hatta yatimma salasata ayyamin bilayalihinna bima fi dhalika ma masahahu wa huwa mukimun wa huwa madhhabu Thawri wa Abi Hanifata wa ashabihi wa riwayatu an Ahmada wa riwayatun an Ahmada wa bihi qala Banu Hazmin asani lahu ayyamsaha hatta yutimma yauman wa lailatan thumma yulzimuhu ghuslu rijlaihi idza tawadda'a wa huwa qaulu Syafi'i wa Ahmada wa Ishaq. Wal arjahu annahu lahul mashu hatta tamami salatatal ayyami Salah satu ya, walayali ya. nam hatta tamami salatatil ayyami walayalihinna lianna hadzal rajula idza intaha yaumun wa lailatun wa huwa musafirun falahu ayyutimmal muddata li dhahiri hadithin yamsahul Hadisi musafiru ya, thalatha jangan ditanwin mudah. li dhahiri hadithi yamsahul musafiru thalathata ayyamin wa layalihinna wallahu a'lam. Terus Idza masaha wa huwa musafirun thumma aqama. Man masaha ala khuffaihi wa huwa musafirun yawman wa lailatan aw aktsara thumma qadima al hadra al hadir hmm. fala budda ay yakhla'a khuffaihi wa yaghsila rijlaihi idza tawadda'a thumma yakunu lahu ma lil muqimi wa in kana masaha wa huwa musafirun aqalla min yaumin wa lailatin jaza lahu idza qadimal hadir ay yukmila ma tabaqa minal yaumi
والليلة ثم عليه أن يخلعه وقد نقل ابن المنذر إجماع كل من يقول بالتحديد في المسح من أهل العلم على هذا. Ya, cukup dulu ya. Ya, temanya ya. Idza masahal mukimu tsumma safar. Apabila orang yang mukim ya berada di tempat tinggal mengusap di atas dua huk, kemudian dia melakukan safar. Ya, karena sudah dibahas ya sebelumnya batasan waktu bagi yang mukim itu 3 hari 3 malam, 1 hari 1 malam ya, dan bagi yang musafir 3 hari 3 malam. Nah, bagaimana kalau ya dia awal ya mengusap di atas supnya itu mukim, nah lalu dia kemudian safar. Jadi maksudnya waktu mana yang dipakai gitu ya. Man masa ala hufaihi ya orang ya atau siapa yang mengusap di atas dua huk wa huwa mukimun dan dia dalam keadaan mukim ya aqalla ya. Berarti ini apa namanya? Zorfu zaman ya, terangan waktu. Min yaumin walailatin ya, lebih apa kurang dari 1 hari 1 malam. Summa safaro, kemudian dia melakukan safar. Falil ulama fi qaulani. Bagi para ulama padanya ada dua pendapat. Al awalu yang pertama, lahu an yamsa hatta yatimma ya, hatta yatimma salasata ayamin. Jadi salah satunya ini keterangan waktu ya, jarbu zaman ya. Iya, karena yatimanya itu dia fi'il lazim bukan fi'il muta'addi. Ya, jadi baginya atau boleh ya baginya untuk mengusap hingga sempurna 3 hari 3 malam. Ya, karena kan apa namanya dia masuk ke safar gitu ya. Bima fi dzalika ma masahu wa huwa muqimun dengan dengan apa yang ada pada hal itu, apa yang telah ia usap. Maksudnya 3 hari 3 malam ya dalam hitungan safar ya ditambah dengan dia mengusap pada saat mukim ya. Jadi pada saat mukimnya dia dapat gitu ya. Eh, belum belum selesai 1 hari 1 malam ini kurang, makanya dikatakan kurang ya dari 1 hari 1 malam ya, artinya belum selesai ya waktu mengusapnya saat mukim lalu melanjutkan ke safar. Nah, di safarnya dihitung 3 hari 3 malam dan ditambah pada saat dia mukim. Jadi ada apa namanya tambahan ya pada saat dia mukim. Nah, ini pendapat pertama ya yaitu mazhab Ats-Tsauri ya, Sufyan Ats-Tsauri wa Abi Hanifah wa ashabihi, Abi Hanifah dan para sahabat para muridnya, wa riwayatun dan satu riwayat an Ahmada dari Imam Ahmad. Wabihi qala Ibnu Hazmin dan dengan pendapat ini ya berpendapat Ibnu Hazm ya Al-Andalusi ya apa mazhab Zahiri ya. Sebagaimana dalam kitab Ihtilaf Ulama ya karya Al-Marwazi ya Al-Mughni ya Ibnu Qudamah dan Al-Muhalla ya Ibnu Hazm. Jadi ini pendapat yang pertama. Asani pendapat yang kedua alahu an yamsa hatta yatimma yauman wa lailatan. Ya, ia boleh mengusap hingga sempurna 1 hari 1 malam
Summa yalzamuhu ghuslu rijlaihi idza tawaddoa. Ya, kemudian dia mesti ya ini azimah yalzamu mesti ya, harus ya mesti baginya mencuci kedua kakinya. Ghusl ini fa'il dari yalzamu ya. Mesti apa? Nah, mesti mencuci kedua kakinya. Idza tawaddoa apabila dia berwudu. Ya, wa huwa qaulu Syafi'i. Ini adalah pendapat Imam Syafi'i wa Ahmad, Imam Ahmad wa Ishaq dan Ishaq ya bin Rohawi ya atau Rohuya. Ya, jadi kalau pendapat kedua ini menghitungnya dengan ya hitungan mukim ya, batasan mukim. Ya, jadi tidak dianggap safar ya, tidak dianggap hitungan safar karena dia memulainya pada saat mukim gitu ya. Jadi ketika sudah selesai masa waktu mengusap ya dengan hitungan mukim ya maka dia harus mencuci ya artinya melepas hubnya ya sepatunya itu dan mencuci kakinya. Ini sebagaimana dalam kitab Al-Um ya karya Imam Syafi'i ya. Khilaful ulama wal ausat. Wal arjahu dan yang lebih kuat ya menurut penulis ya annahu lahul mashu hatta tamami salasati ayami wa lailina. Ya, dia boleh ya. Jadi ini pendapat yang pertama ya. Boleh baginya untuk mengusap hingga sempurna 3 hari 3 malam. Liana hadza rajulu ya hadza rajula ya idan yaumun wa lailatun wa hum musafirun. Ya, karena orang ini apabila telah selesai 1 hari 1 malam dan dia dalam keadaan musafir falahu an yutimma al muddata baginya berhak untuk menyempurnakan waktu ya li zahiri hadisi ya berdasarkan zahir hadis yang sahul musafiru salah satayamin wa ya, seorang musafir ya boleh ya mengusap 3 hari 3 malam ya karena dilihatnya adalah eh, dia dalam kondisi ya safar ya musafir ya ketika mengusapnya itu ya jadi ketika apa namanya ketika dia safar ya itu masih dalam keadaan mengusap di atas hub itu ya maka ya berhak sesuai hadis ini ya karena dia termasuk kategori musafir ya sebagaimana disebut dalam hadis ini ya jadi itu secara ringkas saja ya. Lebih dikuatkan pendapat yang pertama ya. Idza masa wa huwa musafirun tsumma qoma. Nah, ini sebaliknya. Apabila dia mengusap dalam keadaan musafir ya, kemudian mukim. Man masa laufai wa huwa musafirun yawman wa lailatan aw aktsara tsumma qadimal hadara ya. Siapa yang mengusap di atas 2 hub dan dia dalam keadaan musafir 1 hari 1 malam atau lebih, kemudian dia datang ke tempat tinggalnya ya. Hador ini lawan dari safar. Ya hador ya lawan dari safar. Falabuda an yahlahu faihi maka dia mesti membuka atau melepas 2 hubnya wa yagsila rijlaihi idza tawaddoa ya dan mencuci kedua kakinya apabila berwudu summa yakunu lahu malil mukimi kemudian
ada baginya apa yang ditetapkan bagi orang yang mukim ya. Artinya ketika dia kemudian mukim ya maka berlakulah ya hukum atau batasan waktu bagi orang yang mukim. Wa in kana masa wa huwa musafirun. Kalau dan jika dia mengusap dalam keadaan safar, aqalla min yaumin wa lailatin. Ya, kalau yang tadi mengusap ya memulai mengusap pada saat safarnya itu ya atau ketika dalam safar itu sudah 1 hari 1 malam lalu kemudian datang ke tempat tinggal. Artinya kan sudah habis ya waktunya sehingga harus dibuka. Nah, kalau aqalla min yaumin wa lailatin ya kurang dari 1 hari 1 malam jazalahu idza qadimal hadara an yukmila ma tabaqqa minal yaumi wal lailati summa alaihi an yahla'ahu. Boleh baginya apabila datang ke tempat tinggalnya untuk menyempurnakan ya an yukmila ma tabaqqa yang tersisa dari hari dan malamnya dari 1 hari 1 malam itu kemudian hendaklah dia atau dia harus melepasnya ya. Jadi kalau masih ada waktu ya tersisa jadi kurang ya dari 1 hari 1 malam ya maka tinggal dimanfaatkan disempurnakan waktu yang tersisa itu pada saat mukim ya. Wa qad naqala Ibnul Munziri ijma'a kulli man yaqulu bitahdidi fil massi min ahli ilmi ala hadza. Dan sungguh Ibnul Munzir ya telah menukil ya, meriwayatkan adanya ijma setiap orang yang berpendapat dia dengan adanya batasan dalam mengusap hub dari para ahli ilmu terhadap hal ini. Ya, jadi para ulama yang berpendapat ya adanya batasannya dan ini yang kuat apa namanya ya jumhur ya mereka sepakat semuanya ijma ya walaupun ya berarti kan apa namanya tetap saja ada yang menyelisih kan yang tidak menetapkan batasan. Kalau yang tidak menetapkan batasan ya ya berarti kan ya tidak setuju kan dengan hal ini ya. Nah, jadi itu ya. Kemudian berikutnya ya silakan dibaca lagi. Bismillah. Syaratul mashi alal khuffaini yushtaratu li jawazil mashi alal khuffaini ayyal basa ayyal basahuma ala taharatin. Fa'anil Mughirati bin Syu'bata qala kuntu ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin fi masirin fa'abragtu alaihi minal idawati faghasala wajhahu wa dhira'aihi wa masaha bi ra'sihi thumma ahwaitu li anzi'a khuffaihi faqala da'huma fa inni adkhaltuhuma tahirataini famasaha alaihima wal hadithu qad ja'alat taharata qabla labsil khuffi syaratan li jawazil mashi wal mu'allaqu bi syartin la yasihhu illa biwujudi dzalika syarti wa qad hamala al jumhuru at-taharata ala syar'iyyati fil wudu'i Ya, fa baik itu. ilatun
Faidatun man tawaddoa faghasala ihda rijlaihi wa adkhalaha al-khuffa thumma ghasala al-ukhra wa adkhalaha al-khuffa faqala Malikun wasyafi'i wa Ahmadu la yajuzu lahu in ahdatha ayyamsaha alaihima li'annahu labisal khuffa qabla tamamit taharati fa inna za'al awwala thumma labisahu jaza lahul mashu indahum wa qala Abu Hanifata wa Ahmadu fi ihda riwayataini wa Ibnu Hazmin wa ikhtarahu Ibnul Munziri wa Syekhul Islami annahu yajuzu lahul mashu alaihima lisidqi annahu adkhala kullan min rijlaihi wa hiya tahiratun. Qultu al-qawlu bil jawazi la gubar La gubaro alaihi. la gubaro alaihi illa ayyadulla dalilun ala anna taharata la tataba'abdu fayattajiha al fayatajihul man'u wa ala kullin al ahwatu ido al ahwatu idkhaluhuma fil khuffaini ba'da tamamil wudu'i wallahu a'lam. Ya. Ya, syaratul masih alal hufaini, ya syarat mengusap di atas dua huf. Bistaratu li jawazil masih alal hufaini an yalbisahuma ala taharatin. Ya, disyaratkan ya untuk bolehnya mengusap di atas dua huf itu ya yaitu memakai keduanya di atas toharo, dalam keadaan toharo. Jadi pada saat pakainya itu dalam keadaan suci ya, dalam keadaan bersuci toharo. Nah, apa makna toharonya itu nanti akan dijelaskan. Ya, dan ini memang ada hadisnya ya, jelas. Fa'anil Mughirati bin Syu'bata, dari Mughirah bin Syu'bah, qala, dia berkata, kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam zata lailatin fi masjidin. Aku pernah bersama Nabi SAW pada suatu malam dalam suatu perjalanan. Fafraqtu alaihi minal idawati, lalu aku menuangkan kepada beliau dari wadah air ya, bejana air atau ember ya. Faghasala wajhahu, lalu beliau mencuci ya wajahnya, ya, artinya berwudu ya. Wa dhira'aihi, dan kedua zironya ya, ziro itu hasta ya, dari jari sampai sikut. Wa masa birosihi, dan mengusap kepalanya. Summa huwaitu li anzi'ahu faihi, kemudian aku hendak melepas kedua hupnya. Jadi pada saat mau mencuci kaki ya, Rasul itu lalu oleh Mughirah ya bin Syu'bah itu ya hendak dibuka ya, hendak dilepaskan kedua hub beliau itu. Faqala, ya, maka Nabi SAW bersabda, da'huma, biarkan keduanya ya, biarkan kedua hub itu, fa inni adaltuma tahirataini, ya, karena ya sungguhnya aku telah memasukkan keduanya dalam keadaan suci. Ya, dalam keadaan suci. Famasa alaihima, maka beliau mengusap di atas kedua hub itu. Ya, hadis ini Sahih Bukhari dan Muslim ya, muttafaq alaih ya, disepakati kesahihannya. Nah, wal hadis qad ja'ala taharata qabla lubsil hufi.
syaraton li jawazil masih. Dan hadis ini ya sungguh telah menjadikan toharoh sebelum memakai hub sebagai syarat untuk bolehnya mengusap di atas hub. Wal mu'allaqu bi syartin la yasihu illa biwujudi dzalika syarti. Ya, dan yang dikaitkan dengan suatu syarat tidak sah kecuali dengan adanya syarat tersebut. Waqad hamala al-jumhuru at-taharata ala syar'iyyati fil wudu'i. Dan sungguh mayoritas ulama ya telah mengarahkan ya atau membawa ya makna toharo ini terhadap makna syar'i ya di dalam wudu, ya makna syar'i ya di dalam wudu ya, karena ketika Rasul menyebut apa namanya kata toharo ya maka yang didahulukan ya karena Rasul ya menjelaskan ya tentang syariat, yang didahulukan ya adalah makna syariat gitu ya, bukan makna bahasa ya, bukan secara makna bahasa, itu lebih didahulukan. Makanya kan mayoritas ulama memahami bahwa toharo di sini ya artinya Rasul sudah berwudu, ya sudah berwudu apa namanya sebelum memakai hub itu, bukan hanya dalam mana bahasa misalnya bersih gitu ya, pada saat dipakai bersih artinya tidak najis misalnya, apa namanya hubnya itu bukan hanya itu atau kotor ya, dalam secara bahasa itu kan bersih secara mutlak termasuk bersih dari kotoran. Nah, kalau secara syariat kan bersih dari hadas ya dan dari najis. Nah, itu mencakup semuanya. Ya, mencakup semuanya ya, tidak najis, ya kemudian juga suci dari hadas ya, baik hadas besar ya dan juga hadas kecil. Ya, kalau orang bersih dari hadas kecil ya artinya sudah berwudu ya otomatis apa namanya dia juga bersih dari hadas besar ya, karena tidak mungkin sah ya apa namanya bersuci ya dari hadas kecil kalau tidak menghilangkan hadas besar dulu kan gitu ya. Jadi artinya ini mencakup makna secara syariat, bukan hanya makna secara bahasa ya. Ini sebagaimana dalam Fathul Bari ya di Ibnu Hajar Al-Asqalani dijelaskan. Faidah ya, ada satu faidah dalam bab ini. Man tawaddu'a fa ghasala yada rijlaihi wa adkhalaha al-khufa. Dan ini juga dibahas oleh para ulama ya dalam kitab-kitab mereka. Siapa yang berwudu lalu memasukkan salah satu dari kedua kakinya, apa namanya mencuci ya salah satu dari kedua kakinya, wadhalah halufa, dan memasukkan salah satu kakinya itu ke dalam hub summa ghasal ukhra. Jadi tidak nunggu selesai wudhu dulu ya, tidak. Jadi kalau secara idealnya kan ya selesai dulu wudhu gitu ya, nah lalu memakai hub gitu. Nah, bagaimana kasusnya kalau baru satu ya yang kanan ya udah mencuci kaki yang kanan lalu langsung dimasukkan ke dalam hub ya, lalu kemudian mencuci yang kiri ya lalu memasukkannya ke dalam hub ya, summa ghasala al-ukhra wa adwala al-ufa. Nah, di sini ada perbedaan pendapat para ulama. Faqala Malikun wa Syafi'i wa Ahmadu, ya, Imam Malik, Syafi'i dan Ahmad ya semuanya dalam Al-Muwatta, Al-Um dan Al-Mughni berkata la yajuzu lahu in ahdasa an yamsa alaihima. Tidak boleh baginya apabila berhadas ya untuk mengusap di atas sup itu, karena tadi ya dia memasukkannya belum sempurna wudunya gitu.
wudunya belum sempurna. Li'annahu la bisa lufa qabla tamami taharati ya tadi. Karena dia memakai hub sebelum sempurna taharohnya, bersucinya. Fa in naza'al awwala maka jika dia melepas ya yang pertama, hub yang pertama, tsumma labisahu ya, kemudian dia memakainya ya jazalahul masu indahum. Boleh baginya untuk mengusap menurut mereka. Ya, artinya kan eh, ketika memasukkan kaki yang kanan tadi ya, kaki yang pertama itu ke hub, itu kan dalam kondisi ya kaki kirinya belum dicuci gitu. Berarti kan belum sempurna wudhunya. Nah, berarti dia belum sah kan wudhunya tanpa mencuci kaki yang kiri. Ya, berarti memasukkan kaki kanan ke dalam hub itu belum dalam keadaan toharo, sedangkan tadi menjadi syarat. Adapun ketika memasukkan ke dalam kaki kiri, kaki kiri ke dalam hub, itu kan sudah sempurna ya setelah mencuci kedua kakinya. Nah, maka ya menurut para ulama ini, kalau kemudian hub yang kanan tadi dibuka lalu dipakai lagi, nah itu baru boleh. Karena artinya memakai yang kanannya baru apa namanya setelah selesai toharoh. Jadi kalau dibuka lalu dipakai lagi maka boleh. Ya waqala Abu Hanifah wa Ahmadu. Nah ini apa namanya berbeda ya. Pendapat yang kedua yang berikutnya. Abu Hanifah dan Ahmad berkata fi dari riwayatnya dalam satu dari dua riwayat ya. Imam Ahmad ada dua riwayat. Kalau yang tadi kan yang pertama mengatakan tidak boleh ya karena belum sempurna gitu ya. Nah ini riwayat yang lain dari Imam Ahmad. Wa Ibnu Hazmin dan Ibnu Hazm waktarahu Ibnu Mundiri. Dipilih oleh Ibnu Mundir wa Syekhul Islam dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Sebagaimana dalam kitab ya Al-Mabsud ya Al-Mabsud ini karya Saroksi ya ke mazhab Hanafi. Al-Ausat ya Ibnu Mundir, Majmu' Al-Fatawa ya Ibnu Taimiyah dan Al-Muhalla Ibnu Hazm. Anahu yajuju lahul masu alaihi ma li sidqi annahu ada wala qulam min rijlaihi wa hiya thairatun. Ya, bahwa boleh baginya mengusap di atas keduanya karena benarnya bahwa dia memasukkan masing-masing dari kedua kakinya itu dalam keadaan tohiro, dalam keadaan suci. Jadi pendapat kedua ini dengan melihat ke kakinya ya, tidak melihat kepada keseluruhan pelaksanaan wudhu. Ya, jadi menurut keduanya eh, ketika kaki yang kanan ya dimasukkan ke dalam hub kan kaki yang kanan sudah dicuci gitu ya, sudah dicuci dalam wudhu itu. Kemudian ketika memasukkan ke hub yang kiri juga sudah dicuci hub yang kiri itu ya. Berarti ini masuk jadi ke dalam makna bahwa kedua kakinya itu dimasukkan ya atau memakai hub itu dalam keadaan suci. Masuk dalam yang dikatakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis gitu ya. Jadi ini pendapat kedua. Tapi kalau dilihat secara praktek keseluruhannya kan belum lengkap gitu ya wudunya. Nah, qultu al-qawlu bil jawazi lahu baru alaihi. Ini nulis apa namanya menguatkan ya.
Jadi pendapat yang membolehkan tidak ada masalah ya, tidak ada kesamaan-samaan. Gubar itu asal maknanya debu, ya tidak ada debu. Maksudnya tidak, ya tidak mengapa ya, atau tidak ada kesamar-samaran. Jadi jelas kebolehannya pendapat tersebut ya, atau diterimanya ya pendapat tersebut. Illa an yadulla dalilun, ya kecuali ada dalil yang menunjukkan ala anna taharata la tataba'adu fayat eh, fayata jiha, ya ini fayata jiha ini mansub ya, karena fa-nya ini faul jawab yang terletak setelah nafi ya, berarti dia memansubkan. Ya, kecuali ada dalil yang menunjukkan bahwa toharo itu tidak terbagi-bagi ya, atau tidak apa namanya, terbagi-bagi ya, terpecah-pecah gitu. Ya, maka menjadi kuatlah ya, upaya tajani maksudnya, maka menjadi kuatlah pendapat yang melarang, al-man'u ya, larangan ya, pendapat yang melarang. Jadi maksudnya eh, kalau ada dalil yang mengatakan bahwa toharo itu tidak terbagi-bagi ya aktivitasnya, jadi harus lengkap semua gitu ya. Karena kan tadi ketika memakai khuf ya yang kanan ya, yang pertama, nah itu kan artinya kalau dilihat secara keseluruhan ya belum lengkap gitu ya wudunya. Nah, tetapi apakah memang harus nunggu lengkap semua? Padahal kan ini yang dilihatnya adalah kaki kanannya itu sendiri gitu. Kalau kaki kanannya sendiri ya sudah sudah suci, sudah tercuci gitu ya. Nah, berarti kan itu bagian dari wudhu ya. Jadi dilihat dari bagian masing-masing. Jadi terbagi-bagi ya, tataba'an. Nah, kalau memang tidak boleh jadi membagi-bagi ya anggota wudhu itu, ya harusnya ada dalil. Jadi ini minta dalil ya, minta dalil yang menunjukkan bahwa toharo itu bisa eh, atau tidak boleh terbagi-bagi gitu ya. Ya, jadi kan menurut pendapat ini ketika satu anggota wudhu itu sudah tercuci, ya berarti dia suci gitu. Ketika misalnya mencuci wajah, berarti setelah wajah tercuci, ya dia sudah suci ya wajahnya itu, walaupun anggota yang lainnya belum gitu. Ketika mencuci tangan, berarti tangannya sudah suci. Jadi tidak melihat ke bagian-bagian yang lain. Ya, jadi ini alasan ya dari pendapat yang membolehkan. Pendapat yang kedua ya. Nah, sedangkan pendapat pertama kan tadi ya harus sempurna ya, dikatakan dia bersuci itu ya, ya kalau sudah sempurna wudhunya, bukan dilihat dari satu persatunya gitu ya. Nah, wala kulin ya, ya berdasarkan ya hal itu semua atau di atas semua itu, al ahwatu yang lebih hati-hati, idhaluhuma fil hufaini ba'da tamamil wudu, memasukkan keduanya ya pada dua hub itu setelah sempurna wudhu. Nah, tentu itu lebih hati-hati ya. Itu karena kita khawatir justru pendapat pertama yang benar gitu. Ya sudah saja ya, sempurnakan dulu wudhunya ya, dua kakinya itu dicuci
baru kemudian memasukkan ke dalam pup. Itu lebih sikap yang berhati-hati. Ya, berikutnya. Baik. Eh, hal hal yamsahu al khufil mukharrak Ustaz. Ya, oke. Ishtarata aktsarul fuqaha'i li jawazil mashi al khuffi ay yakuna satiran lil lil mahallil mafrudi gosluhu fil wudu'i famana'u al masha al khuffil mukharraqi li'annahu uh, yura ya yara Ya, Ro. uh, li'annahu yara minhu mawadi al wudu'i allati faradaha al ghuslu wala yajtami'u ghuslun wa mashun faghalaba hukmul ghusli wa hadha madhhabu Syafi'i wa Ahmad wa qala Malikun wa Abu Hanifata yajuzul mashu al khuffil mukharraqi ma dama al masyu fihi mumkinan wasmuhu baqiyan wa huwa qawlu Thawri wa Ishaq wa Abi Thawri wa Bani Hazmin wa ikhtarahu Ibn al-Munziri wa Ibn Taymiyah wa was-sawabu li anna al-izna bil mashi ala al-khuffaini amun yadkhulu fihi kullu ma waqa'a alayhi ismul khuffi ala zahiril akhbari wa la yustathna khuffun duna khuffin illa bidalilin walau kana al-kharqu yamna'u min al-mashi labayyanahu sallallahu alaihi wasallam la siyama ma'a kathrati fuqara'is sahabati fi ahdihi wal ghalibu alla tahluwa khuffafuhum minal Shifa. khifafuhum minal khuruqi. Ya. Ya, jadi ini satu permasalahan ya, hal yumsahu al fil muhoroki. Apakah boleh ya diusap di atas hub yang bolong, yang sobek ya muhorok. Istaratu aksarul fuqaha li jawazil masyalu fi an yakuna satiran lil mahalil mafrudi ghusluhu ya fil wudu'i. Kebanyakan ahli fikih itu mensyaratkan ya bolehnya mengusap di atas hub itu adalah keadaan hubnya dapat menutupi ya tempat yang wajib dicuci dalam wudhu. Maksudnya menutupi bagian kaki yang memang wajib dicuci dalam wudhu ya, artinya sampai mata kaki kan, yang wajib dicuci dalam wudhu ya, sampai mata kaki. Berarti mensyaratkan bahwa khuf itu harus menutupi anggota wudhu ya, kaki yang termasuk anggota wudhu. Famana ul masalah fil muharraqi, maka mereka melarang ya mengusap di atas khuf yang sobek ya, li'annahu yara minhu mawadi al-wudu'i allati farduhal ghuslu, karena dia melihat darinya. Jadi ya yang namanya sobek ya atau bolong ya berarti kelihatan tempat wudhu yang wajib mencucinya, yaitu kaki yang wajib dicucinya itu. Wala yajtami'u ghuslun wa masun, dan tidak bergabung ya antara mencuci dan mengusap. Jadi kalau kelihatan ya berarti harus dicuci gitu, maka nggak boleh diusap. Nggak bisa berkumpul dua hal ini. Faghalaba hukmul ghusli, maka hukum mencucinya itu lebih kuat, lebih kuat, lebih dominan.
Wa hadza madzhab Syafi'i wa Ahmad. Ini madhab Syafi'i dan Ahmad ya. Waqala Malikun wa Abu Hanifah. Malik dan Abu Hanifah berkata ya jujul masal al-hufi al-muharraqi. Nah, ini Imam Malik dan Abu Hanifah ya boleh mengusap di atas sup yang sobek ya atau bolong madamal masyu fihi mungkinan wasmuhu baqiyan. Ya, selama eh, berjalan padanya ya pada hub itu masih memungkinkan dan namanya masih tetap, artinya dia masih disebut sebagai hub itu, masih dinamakan hub. Wa huwa qaulus Sauri. Nah, ini juga pendapat Imam As-Sauri wa Ishaq wa Abi Saur wa Ibnu Hazmin wa ikhtarahu Ibnu Mundzir wa Ibnu Taimiyah dan dipilih oleh Ibnu Mundzir dan juga Ibnu Taimiyah. Bahwa suabu dan inilah yang benar, yang lebih tepat ya. Li'anal idna bil masyi al ini amun, karena izin ya kebolehan mengusap di atas dua hub itu adalah umum ya dulu fihi kullu ma waqa alaihi ismul hufi, ya masuk ke dalamnya ya ke dalam kategori hub itu setiap yang memang terkena ya padanya nama atau penyebutan hub. Jadi selama itu disebut sebagai hub, ya mau yang utuh ya atau yang sudah ada sobek, ya itu kan tetap disebut hub gitu kan. Maka karena dia masuk kategori huf, nah masuk ke dalam keumuman yang disebutkan di dalam hadis. Karena di dalam hadis tidak ada disebutkan kriteria harus yang utuh, tidak sobek, nggak ada kan gitu. Ala zahiril ahbar berdasarkan hadis ya hal-hal yang jelas di dalam hadis wala yustasna dan tidak dikecualikan khufun duna fil satu hub daripada huf yang lain illa bidalilin kecuali dengan adanya dalil walau kanal kharqu yamna'u minal masi labayyana kalaulah adanya sobek ya atau bolong menghalangi dari bolehnya mengusap maka ya di saya Nabi SAW akan menjelaskannya la siapa maka surat Bukhari sahabat apalagi bersamaan dengan banyaknya orang-orang yang fakir dari kalangan sahabat fi ahdi pada zamannya wal ghalibu alla ta'luwa hifafu minal huruki ya ghalibnya ya biasanya khuf mereka tidak lepas dari adanya kesobekan apalagi yang fakir ya yang apa namanya ketika sobek juga masih dipakai gitu ya cara kan ya seperti itu ya kalau tidak ada kejelasan ya maka ya ini dikembalikan ya kemutlakan kata huf itu sendiri kemudian juga berarti kalau ini merata yang ada ya pada sahabat ya ini kan berarti masuk kategori yang disebut umumul balwa ya kebutuhan yang merata ya umumul balwa ma'alul masih wasifatuhu ya eh, apa namanya tempat ya yang diusap dan sifatnya maksudnya cara ya cara mengusapnya bagaimana al-masyru fil masih al-ufain yang disyariatkan dalam mengusap di atas dua huruf itu an yamsa zahiruhuma la batinahuma itu mengusap bagian atas keduanya tidak bagian dalamnya tapi bagian bawahnya maratan wahidatan satu kali li hadis Ali bin Abi Thalib qala law kana dinu bi ra'i la kana asfalul fi aula bil masimil alau. Kalaulah agama itu dengan pikiran, dengan ro'yu, ya orang, ini saya
yang bagian bawah dari hub itu lebih utama ya untuk diusap daripada bagian atasnya ya, karena memang yang kotor kan bawah gitu ya. Nah, laqad itu Rasulullah SAW ya yamsu ala zahiri. Sungguh aku melihat Rasulullah SAW mengusap di atas punggung ya atau bagian atas kedua hubnya. Ya, ini sahih ya riwayat Abu Dawud, Daruqutni, Baihaqi. Sebagaimana disahihkan juga oleh Syekh Al-Albani ya rahimahullah dalam kitab Al-Irwa ya Irwaul Ghalil. Wa hadza madhhabu Tsauri wal Auza'i wa Ahmad wa Abi Hanifah wa ashabihi. Inilah madhab ya Ats-Tsauri, Auza'i, Ahmad, Abu Hanifah dan para sahabat yang bahwa shawab dan itulah yang benar. Waqala Malik wa Syafi'i, ya Malik dan Syafi'i sebagaimana dalam kitab Nihayatul Muhtaj karya siapa? Ar-Romli ya. Kalau Al-Mudawwana ya dan Al-Khorshi dalam madhab Malik ya. Jadi kata Imam Malik dan Asy-Syafi'i yamsau dhahiruhu dan dua-duanya mengusap bagian atas dan bagian bawah wa in tasara alau kalau membatasi dia kepada di atasnya azza itu boleh. Jadi di sini berarti dianjurkan mengusap bawahnya juga ya, tapi kalau mau atasnya aja boleh. Wastudi lalahu ya dijadikan dalil ya untuk pendapat ini bihadis si Al-Mughirah bin Syu'bah anna Rasulullah SAW tawaddoa bahwa Rasulullah SAW berwudu fama asfalal hufi wa alahu mengusap bawah hub dan atasnya ya wa huwa dhaif. Nah, ini hadis ini dhaif. Ya, itu diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, Ahmad. Nah, ini dinilai terdapat ilat ya kecacatan dalam hadis ini oleh Imam Ahmad, Bukhari, Abu Hatim, Daruqutni dan Ibnu Hajar. Jadi hadis ini dhaif karena ada ilat di dalamnya. Balisa itu anil Mughirah ya bahkan ya atau tetapi yang kuat dari Mughirah itu adalah perkataannya roh itu yang apa namanya Rasulullah SAW masalah zahri rupa di atas punggung ya atau bagian atas dari hubnya. Fala yakunun masuk ila ala hufi faqat. Maka mengusap itu tidak dilakukan ya kecuali atas ya bagian atas hubnya saja. Fa ini tasara ala batin hubidun ala lam yuzihul masu ya. Kalau dia membatasi kepada mengusap bagian bawahnya saja ya tidak ya bagian atasnya itu tidak boleh tidak cukup ya mengusapnya. Jadi perbedaan di sini adalah apakah boleh ataupun dianjurkan mengusap bagian bawah atau tidak. Ya, yang lebih tepat ya tidak ya karena Rasul mengusap di atas ya ya dalam hadis yang sahihnya. Ya, adapun kalau mengusap di bagian bawahnya saja sebenarnya sepakat kan ya sepakat tidak sah ya. Jadi perbedaannya terletak apakah boleh mengusap bagian bawah dengan ya mengusap bagian atas gitu ya ataukah tidak ya. Kalau hanya bagian bawah saja dengan tidak mengusap yang atasnya yaitu disepakati tidak boleh. Maya betulu minhul masu al faini yang batal ya dengannya ya mengusap di atas dua. Jadi maksudnya yang membatalkan. Taqaddama fi hadis Sofwan bin As-Salim. Telah terdahulu dalam hadis Sofwan bin Asal karena Rasulullah SAW ya'muruna idza kunna safaran ala nanzi'a hifafana salah satu ayamin wa layaliyahunna ila min janabatin lakin min ghaitin wa baulin. Nah, ini sudah lalu ya hadis ini. Jadi Rasul memerintahkan kami ya untuk tidak melepas khuf ya selama tiga malam kecuali karena janabah ya. Ya, tetapi kalau karena buang air besar ya kencing tidur itu boleh.
tidak dibuka ya. Fa ulima dalam salafain la yasu idza hadasa ahadul umuril atiyati. Maka diketahui bahwa mengusap di atas sub itu tidak sah apabila terjadi salah satu dari beberapa perkara berikut. Yang pertama janabah junub wa ghairuha mimma yujibul ghusla. Dan selain junub yang mewajibkan mandi, katuri minal aid wa nifas ya. Ya, berarti kalau ada hadas besar ya, berarti yang mewajibkan mandi ya maka menjadi batal atau gugur ya mengusap di atas huknya. Yang kedua inqitaul mudatil masih selesainya masa mengusap ya tadi kalau semukim ya 1 hari 1 malam sudah lewat berarti tidak gugur ya kebolehan mengusapnya ya atau yang safar yang musafir 3 hari 3 malam. Yang ketiga nazulubi wal ihdas qabla lubsihi melepas hubnya jadi hubnya dilepas dan ya wal ihdas qabla dan terjadi hadas sebelum memakainya. Nah, berarti kan kalau sebelum memakainya pada saat memakainya sudah tidak dalam keadaan suci ya. Faida naza'u fahu walau qabla inqida'in muddati. Apabila ya dia mengusap hubnya apa melepas hubnya walaupun sebelum berakhirnya masa ya summa ahdasa kemudian berhadas ya fala yajuzu an yalbisahu wa yamsahu alaihi dan tidak boleh baginya untuk memakai dan mengusap di atasnya. Lianahu hina idzin lam yudhil rijlahu ala tuharo ya karena ketika itu dia tidak memasukkan kakinya dalam keadaan suci. Fa in hadatsa syai'un min hadhil umuri salasati ya jika terjadi salah satu dari 3 hal ini lam yahilla lahu an yamsalahu fa tidak boleh baginya untuk mengusap di atas dua hub. Wa inna ma yajibu alaihi idza ada an yatawadda yaksila rijlaihi wala buddha ya hanyalah wajib baginya apabila berhadas ya untuk berwudu dan mencuci kakinya dan hal itu mesti ya summa yakun lau an yalbisa fa yalbisa kama taqaddam. Kemudian dia boleh untuk memakai dua hub ya setelah berwudu itu ya secara normal ya dengan mencuci kaki ya setelah itu ya boleh baginya untuk memakai kembali gitu ya. Tanbih ya satu catatan yang harus jadi perhatian. Butlanul masih la yu'na la ya'ni inqidu al-wudui. Batalnya atau gugurnya mengusap itu tidak bermakna batalnya wudhu. Man kana yamsahu fai siapa yang mengusap di atas subnya ya kemudian maholaha kemudian melepasnya walam yudis dan tidak berhadas. Ya, para ulama fi hukmi arba'atu aqwalin. Di sini ada perbedaan pendapat. Ya, para ulama dalam hukumnya itu ada 4 pendapat. Al-awalu yang pertama, alaihi an yu'idal wudu'a. Ya, dia harus mengulangi wudunya. Ya, berarti kan batal ya, membatalkan wudu. Wa huwa madhab an-Nakhai wal Auza'i wa Ahmad wa Ishaq ya. Syafi'i fil qadim. Imam Syafi'i dalam qaul qadimnya. Qalu mereka mengatakan li'anal masah uqima maqamal ghusli ya karena mengusap ini diposisikan ya untuk menggantikan mencuci kaki. Faida azala al mamsuha ya apabila menghilangkan sesuatu yang diusap jadi menghilangkan dengan melepas ya hubnya itu hubnya kan yang diusapnya jadi dilepas ya dihilangkan batalatit taharatu fil qadamaini maka gugurlah taharah pada 2 kaki tersebut fatab tulu fi jami'iha li'anala tatajazza'u ya maka batalah pada keseluruhannya ya seluruh taharah seluruhan wudunya batal
karena dia tidak terbagi-bagi. Wasani ini pendapat kedua, ya alaihi an yaghsila qadamaihi faqat. Dia hendaklah mencuci kedua kakinya saja. Jadi yang lainnya masih tetap berlaku gitu ya, hanya kakinya aja. Wa huwa mazhab Sauri wa Abi Hanifah wa Sabi wa Abi Saur wa qaul jadid li Syafi'i. Ini pendapat baru ya Imam Syafi'i. Qaul jadid. Asalis yang ketiga, ya alaihi an yaghsila qadamaihi fawra holihi wa intahara ada wudu'a. Ya, hendaklah dia mencuci kedua kakinya ya dengan segera ya setelah melepasnya. Jadi setelah melepasnya langsung. Nah, kalau terlambat ya dia harus mengulangi wudhu secara keseluruhan. Bahwa madhabu Malik wal Lais. Ya, ini madhab Malik dan Lais ya, Lais bin Sa'ad. Seperti dalam kitab Al-Mudawwanah. Ya, kemudian Ar-Rabi'u pendapat yang keempat, laisa alaihi wudun wala ghuslun liqadamaihi. Ya, tidak ada kewajiban baginya untuk wudhu dan mencuci ya kedua kakinya. Wa huwa riwayatun An-Nakhai. Ini adalah satu riwayat dari Imam An-Nakhai. Wa bi qala Al-Hasanul Basri ya. Dengan pendapat ini berpendapat ya Hasan Al-Basri wa atau wa Ibnu Hazmin dan Ibnu Hazm wa tarahu Nawawi. Ini dipilih oleh Imam Nawawi, Abdul Munzir wa Ibnu Taimiyah. Wa huwa shawab dan inilah yang benar yang lebih tepat li'annahu wal hufu alaihi ya karena dia dan khuf di atasnya tahirun ya suci kamilut taharati ya sempurna toharonya bisunati sabita ya berdasarkan ya sunnah yang kuat. Wala yajuzu naqdu dzalika idza khalahu fahu ya tidak boleh apa ya, tidak boleh melepaskan membatalkan hal itu apabila melepas hukmnya kecuali ila bihujatin bin sunatin ijma'in dari sunnah ataupun ijma' walaysa inal qaidin bi adati wudu aw ghusl rijlaini hujatun. Tidak ada ya pada orang-orang yang berpendapat harus mengulangi wudhu atau mencuci kedua kaki itu hujah, tidak ada hujahnya. Wa yaqwa hadzal qawlu ma sabatan Abi Zubyan atau wa yuqawi ya. Kalau wa yaqwa harusnya pakai bi, wa yaqwa hadzal qawlu bima harusnya gitu ya. Kalau berarti wa yuqawi. Dan menguatkan ya pendapat ini apa yang telah diriwayatkan dari Abi Zubyan ya atau telah kuat riwayat periwayatannya dari Abi Zubyan annahu ra'a Aliyan bahwa dia melihat Ali radhiyallahu anhu bala qaiman kencing sambil berdiri summa da'a bimain kemudian dia meminta air ya fatawaddoa lalu berwudu wa masa'alan alaihi mengusap di atas dua sendalnya ya summa da'a masjidah kemudian masuk masjid fahala ana alaihi summa sholat kemudian dia melepas kedua sendalnya kemudian sholat. Nah, ini kan berarti perbuatan sahabat ya Ali bin Abi Thalib ini hanya untuk penguat saja bukan dalil utama karena kan perbuatan atau perkataan sahabat ya bukan dalil ya itu hanya menyingkap ya hanya ya untuk menyingkap adanya dalil dari Rasul. Kalau hanya sebatas ya perbuatan itu eh, tidak apa namanya tidak dijadikan dalil ya atau tidak dijadikan dalil utama. Ini hanya menguatkan saja. Ya dalil utamanya ya apa namanya ya tentu
berdasarkan hadis-hadis yang utama ya tadi berkaitan dengan mengusap ya di atas dua hub itu. Artinya toharohnya ya atau berwudunya sudah sah ya ketika mengusap di atas hub itu ya bahwa batalnya wudhu ya oleh hal-hal yang memang membatalkan wudhu yang sudah jelas. Adapun kemudian hubnya ya gugur apa mengusap di atas hubnya gugur itu kan artinya selesai waktunya saja gitu kan baik dengan melepas atau memang sudah berakhir waktunya ya itu kan artinya gugur atau selesai masanya saja bukan berarti wudhunya batal gitu ya. Cuma yuqasu kemudian dikiaskan alaman masa sya'ro. Ya, dikiaskan atas atau kepada orang yang mengusap rambut summa halaqahu. Ya, kemudian dia mencukurnya. Fainahum la yaquluna bi'adati masyrosi au i'adati wudhu'i. Ya, sesungguhnya mereka tidak berpendapat ya untuk mengulangi mengusap kepala atau mengulangi wudhu. Jadi kalau ada orang wudhu ya mengusap rambut atau mengusap kepala ya, nah, di kepala ada rambutnya. Lalu tidak berapa lama dia dicukur gitu ya. Artinya rambutnya berarti habis. Yang tadi diusap itu jadi hilang. Nah, sama berarti kan dengan yang hub tadi yang sudah diusap lalu dibuka. Ya, apakah dengan hal itu jadi batal wudhunya? Mereka juga kan tidak berpendapat bahwa orang yang dicukur tadi itu mengulangi lagi gitu tidak mereka tidak berpendapat seperti itu wahada huwal haqqu fil masalah inilah yang benar dalam permasalahan ini faidah walau fahi walam yuhdis apabila melepas huknya dan dia tidak beradas wa innalahu an yusalli masya ya maka baginya untuk sholat ya sesuai yang ia kehendaki hatta yang taqidahu sampai batal wudhunya ya dengan pembatal-pembatal yang memang jelas sudah ditentukan ya wallahu a'lam. Baik, ya sekalian ya cukup dulu sampai situ ini sudah selesai tentang Oh, pembahasan musab di atas dua huruf. Ustaz, kalau sekarang nggak jarang dipakai Ustaznya. Hasil aku ini. Ya kalau mau dipakai, ini berdasarkan pendapat itu tadi boleh pakai itu. Dibuka ya pas ke masjidnya. Ini berdasarkan pendapat ini boleh. Dibuka. Kalau gitu sama aja. Kalau itu kan waktu dulu kan dipakai Ustaznya. Sholatnya dipakai kan sepatunya. Iya, iya. Itu berdasarkan pendapat pertama sih, Pak. Hmm. Berdasarkan pendapat pertama, ya kalau dibuka, ya tadi artinya batal ya Hmm. harus berwudu lagi ataupun paling tidak tadi ada yang berpendapat cuci kakinya aja gitu ada. Hmm. Kalau mau dibuka ya hukumnya. Ya, tapi pendapat kedua mah boleh tidak batal wudunya. Hmm. Artinya ya mau dibuka ya sendalnya, cuman kan selesai berarti masa mengusap. Ustaz, kalau mengusap kub itu kan dia harus punya wudhu dulu kan sebelum pakai Iya, sepatu iya. itu. Tadi udah dijelaskan, Pak. Tadi udah Oh iya. Oh dijelaskan. iya. Wudhu dulu. Harus toha dalam keadaan toharoh. Sorry, dulu. Ya, baik. Kita cukupkan. Ya. Syukran. Alaikum. Kulu kuli ada. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.